Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan untuk part kedua dari video ini. Dari 7 step ya, 7 tahapan dalam reaksi katalitik ini, kita akan consider 3 tahapan dulu ya. Yang pertama adalah adsorption, yang kedua surface reaction, dan ketiga adalah desorption. Jadi ketiga ini nanti kita akan belajar untuk merumuskan, mempropos bagaimana persamaan reaksinya, persamaan desorpsi, surface, dan adsorpsinya. Tentu saja dalam real reaction ini kita harus memilih di antara 3 ini. Ya, kadang-kadang reaksi itu dikontrol oleh surface reaction ya. Kadang-kadang juga adsorpsi, kadang-kadang desorpsi ya. Tapi mostly itu ya 75% ya, itu surface reaction. Konsekuensinya adalah real reaction rate-nya atau laju reaksi yang sebenarnya adalah laju reaksi yang mengontrol. Jadi dari 3 tahapan ini mana yang mengontrol, artinya mana yang paling lambat. Kalau ilustrasi sederhananya seperti ini ya, di slide berikutnya. Jadi kalau kita punya rangkaian listrik misalnya dengan 3 tahanan di sini, ada tahanan adsorpsi, ada tahanan surface, ada tahanan desorpsi. Kalau kita meminjam persamaan arus listrik, di mana arus yang mengalir dalam rangkaian ini berbanding lurus dengan beda potensialnya, delta V-nya atau E di sini sebetulnya, dan berbanding terbalik dengan tahanannya. Tentu saja di sini karena dia berbanding terbalik, maka dari tahanan ini yang paling menentukan adalah yang paling besar. Karena kalau besar dia nanti paling lambat. Misalnya adsorpsi ini 1 misalnya ya, kemudian surface-nya 1000, yang satunya cuma 0,5. 0,51 dibanding 1000 ini kan ya meaningless ya, bisa di-ignore, bisa diabaikan. Maka di sini kita akan mengconsider nilai yang besar saja. Atau mungkin kalau di sebuah acara misalnya ya, saudara mau KKL, mau kerja bukan kerja praktek lah, study course ya, atau mungkin kunjungan pabrik ke misalnya ke petrochemical atau ke oil and gas gitu kan, saudara misalnya janjian di Siti Walidah jam 10, tapi ada satu orang yang belum datang. Orang ini bawa duit ya, dia bendahara yang bertanggung jawab pada konsumsi, maka tidak mungkin saudara akan berangkat meninggalkan bendahara ini. Saudara harus nunggu karena duitnya dia yang bawa, konsumsi dia yang ngatur. Artinya apa? Dia yang datang lambat ya, dia akan menentukan keberangkatan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang bendahara ini yang datang lambat ini datang pukul 1 siang misalnya, berarti ya berangkatnya pukul 1. Jadi kita harus kemudian memeriksa step by step mana yang paling lambat, karena dia akan menentukan dari laju reaksi keseluruhan atau real reaction-nya gitu ya. Baik, itu akan kita lihat nanti ya pada next slide ya. Tapi poin di slide ini adalah kita akan consider 3 step, dan dari 3 ini nanti akan ada yang paling lambat, akan ada yang menentukan ya, baik adsorpsi, desorpsi atau surface reaction. Baik, kita lihat step 1 ya, reaksi adsorpsi. Kalau kita punya reaktan A, misalnya ini ada gas, misalnya CO or CO2, kemudian dia berinteraksi dengan katalis. Ini surface-nya, permukaan katalis.
Ingat bahwa katalis itu dia punya surface, di surface-nya punya active site ya. Ada sisi-sisi aktif dari katalis itu. Jadi kalau gas A misalnya, kemudian dia berinteraksi dengan ini S nih, S ini adalah sisi aktifnya, maka dia kemudian berinteraksi. Gas A kemudian dia kontak dengan sisi aktif yang vakan, yang masih kosong, maka digambarkan seperti ini ya. Ini ilustrasinya. Nulisnya bagaimana? Ya, A plus S. Maka kemudian ada terjadi chemical bonding, ada ikatan kimia antara active site dengan gas A. Gambarnya kira-kira seperti ini. Maka kita menuliskannya A plus S menjadi A titik S. A titik ini menggambarkan chemical bonding. Itu guys, saya rasa ini tidak sulit, bisa dipahami dan mudah untuk mengilustrasikannya. Ini adalah A adalah reaktan, bisa gas bisa liquid sebenarnya. Banyak gas di sini adalah gas. Kalau gas berarti kita menggunakan tekanan, kalau liquid berarti kita menggunakan konsentrasi, pressure dan konsentrasi. A plus S berarti dia berinteraksi atau bereaksi dengan active site membentuk A titik S. Ini adalah berarti chemical bonding antara reaktan A, gas atau liquid A dengan active site. Nah, sekarang bagaimana menuliskan persamaannya? Perhatikan baik-baik, karena ini nanti akan terus berulang di surface maupun di sorption step, nanti akan begini cara menuliskannya ya. Perhatikan baik-baik. Jadi persamaan reaksinya adalah A plus S menjadi AS, A titik S. Ini reaksi dianggap bolak-balik. Memang realnya belum tentu reversible, tetapi dengan bolak-balik ini sudah mewakili reaksi ke kanan maupun ke kiri ya. Jadi kita akan mulai dari reaksi bolak-balik. Kalau reaksinya satu arah ya lebih sederhana ya. Kalau kita asumsikan gas A ini berlangsung bolak-balik dan sifatnya elementer, maka laju reaksinya bisa dinyatakan RAD, laju absorpsi, ini sama dengan Ka konstanta absorpsinya, PA ini adalah tekanan reaktan A-nya, CV adalah konsentrasi fase aktif yang kosong, kemudian dikurangi K aksen, ini adalah konstanta laju yang ke kiri berarti ya, kali CAS, ini konsentrasi AS, bonding antara A dan S. Saya ulangi, jadi persamaan laju absorpsinya adalah konstanta absorpsi ke kanan kalikan PA, karena ini adalah A, karena gas. CV adalah mewakili konsentrasi dari active site yang kosong, kemudian dikurangi K aksen A adalah konstanta laju reaksi ke kiri kali CAS, konsentrasi active site yang punya bonding dengan A. Mungkin saudara belum begitu kalau belum begitu ngeh dengan persamaan ini, coba ingat kembali di semester yang lalu ketika kita membahas tentang reaksi bolak-balik ya. Misalnya ada reaksi fase cair 2A menjadi B misalnya, maka bagaimana menuliskan persamaannya ya, kalau ini reaksi elementer fase cair ya gampang saja, RA nya sama dengan Ka kali Ca kuadrat. Kenapa kuadrat? Ini ada 2 minus K aksen CB. Kenapa CB? Karena ini fasenya cair, gitu ya. Mas sudah ingat kan sekarang ya. Kemudian disederhanakan, dikeluarkan Ka nya jadi Ca kuadrat, K aksen per Ka kali CB. Atau bisa dituliskan juga Ka kali Ca kuadrat minus CB per K besar tadi, di mana K besarnya adalah Ka per K aksen A, konstanta kesetimbangannya. Sudah mulai ingat sekarang? Nah,
Fase gas juga sama. Misalnya ada gas A, kemudian dia reacted dengan gas B, kemudian menghasilkan produk C, fasenya gas. Persamaannya kemudian menjadi RAD atau adsorpsi sama dengan Ka PABB. Kenapa PABB? Karena fasenya gas. Dikurangi reaksi yang ke kiri, Ka aksen A kali BC. Dikeluarkan Ka-nya sehingga kita punya PABB minus Ka aksen A per Ka BC dan seterusnya ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memahami reaksi adsorpsi ini bagi yang menuliskannya. Jadi ini mengikuti langkah-langkah pada penulisan laju reaksi bolak-balik di kinetika reaksi homogen ya semester lalu. Baik, kalau persamaan satu ini kemudian bisa kita sederhanakan ya. Bagaimana caranya? Jadi keluarkan Ka-nya, KAPACV min Ka aksen CAS, dikeluarkan Ka-nya sehingga kita punya PACV dan Ka aksen per KCAS. Begitu ya. Ini adalah persamaan akhir yang kita punyai, yang kita miliki, di mana Ka-nya adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi. Ya, silakan dicermati lagi sampai persamaan 3. Kalau masih kesulitan coba diputar ulang video ini. Saya rasa tidak sulit ya, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti. Pastikan saudara sudah mengerti code the story. Jangan pernah mencoba untuk menghafalkan ya, jangan. Ini harus dipahami story-nya, dipahami persamaannya. Jangan melangkah ke next slide sebelum saudara paham di tahap sampai persamaan 3 ini. Karena nanti kemudian kalau sini sudah bisa paham, mengerti, nanti di slide berikutnya akan lebih mudah. Baik, kita akan lanjutkan nanti di part berikutnya ya.